Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Wa qala aidan innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u akharin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat nikmat sehat kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berada di majelis ini maupun para pemirsa yang ada di mana saja. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan buat uswah dan qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, bahwa pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan sebuah tausiah dengan kajian kita pada malam ini berkaitan dengan tafsir ayatul ahkam. Ya, tafsir ayatul ahkam. Ya. Karena kajian ini bersifat berkesinambungan, berkelanjutan, maka kita coba untuk mengawali mengantarkan tentang tafsir ayatul ahkam. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang berada di mana saja, bahwa Al-Qur'anul Karim sebagai kitabun hudan wa dustur ummah, Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudal linnas, dan sebagai pegangan untuk umat dalam melahirkan berbagai bentuk kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Maka
dalam konteks ulumul Quran, dalam konteks ilmu Quran, untuk bisa memahami bagaimana sesungguhnya keinginan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an itu sendiri sebagai hudan, sebagai dustur, sebagai rujukan bagi kita sebagai orang yang mempercayai Al-Qur'an sebagai kitab suci kita. Maka kita sebenarnya sangat berkepentingan, berkewajiban untuk memahami apa sesungguhnya kandungan Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, untuk bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai pegangan dalam hidup dan kehidupan kita. Al-Quranul Karim yang terdiri dari 6.666 ayat dalam satu pendapat, 114 surat, 30 juz, 30 juz. Di situ dikemukakan oleh para ulama mengandung segala aspek kehidupan umat manusia. Dirinci dan dicoba untuk diklasifikasikan, ada ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan akidah, ada ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan syariah, ada ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan akhlak. Maka untuk bisa memahami, menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, baik berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akhlak, kita sebenarnya sudah dibantu oleh para ulama. Salah satu ulama yang membantu kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, menjadikan Al-Quran itu sebagai dustur, dengan mengembangkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir, yang disebut dengan ilmu tafsir, untuk bisa menjelaskan apa maksud yang dikandung oleh ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran. Maka lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu juga cukup luas cakupannya, tetapi secara aplikatif, secara aplikatif ilmu tafsir itu sudah dicoba untuk diterapkan oleh para ulama. Ada ulama yang cenderung menafsirkan Al-Quran itu, menjelaskan Al-Quran itu, dia menjelaskan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, keimanan. Dan ada pula para ulama yang menafsirkan Al-Quran itu, menjelaskan Al-Quran itu dengan fokus kepada ayat-ayat syariah, ayat-ayat syariah. Dan ada pula para ulama yang fokus untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan akhlak. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk merujuk apa-apa yang sudah dikemukakan oleh para ulama, yang sudah diwariskan oleh para ulama, baik ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer, berkaitan dengan ayat-ayat Allah syariah. Yang salah satu ayat Allah yang berkaitan dengan syariah itu berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ayat hukum. Maka supaya lebih terarahnya kantin IKD ini, saya mencoba untuk memilih satu referensi yang menjadi rujukan kita untuk membaca, memahami tentang ayat-ayat ahkam itu. Salah satu adalah tafsir yang dikemukakan oleh As-Sabuni, dengan judul tafsir beliau adalah Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran. Muhammad Ali As-Sabuni telah menulis kitab yang berkaitan dengan ayat hukum itu, dengan judul kitab beliau adalah Rawai'ul Bayan,
tafsir ayatul ahkam minal Quran. Nah, di dalam kitab Rawaiul Bayan tafsir ayatul ahkam minal Quran yang ditulis oleh As-Sabuni ini ada 2 jilid, jilid awal dan jilid yang kedua. Jilid awal dan jilid yang kedua. Tetapi pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengantarkan terlebih dahulu apa sebenarnya kandungan daripada kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni yang judulnya Rawaiul Bayan tafsir ayatul ahkam minal Quran. Bapak Ibu jamaah dan pemirsa yang berada di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tafsir ayatul ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni dengan judul Rawaiul Bayan tafsir ayatul ahkam minal Quran. Beliau mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwa ayat Allah Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum itu lebih kurang kata beliau di dalam Al-Quran itu ada sekitar 600 ayat. Bahkan ada kata beliau ulama yang menghitung tentang ayat-ayat hukum itu ada sekitar 400 ayat hukum. Bahkan ada yang lebih kurang lagi daripada itu. Ada yang lebih kurang daripada yang dihitung oleh ulama yang baik yang 600, 400 bahkan lebih kurang daripada 400 itu. Terlepas dari terjadinya perbedaan para ulama tentang berapa jumlah ayat-ayat hukum di dalam Al-Quranul Karim, di situ ada sebuah kesimpulan yang dapat kita pahami bahwa Al-Quranul Karim itu salah satu kandungannya, salah satu kandungan daripada ayat Quran itu adalah berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Artinya bahwa Al-Quran tidak hanya bicara tentang akidah, bahwa Al-Quran tidak hanya bicara tentang persoalan akhlak, tetapi Al-Quran juga mengandung persoalan hukum. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa bicara tentang ayat-ayat hukum itu porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan ayat akidah dan ayat-ayat akhlak. Salah satu hikmah mengapa ayat hukum itu lebih sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat akhlak dan akidah itu kalau kita baca As-Sabuni itu salah satu alasannya adalah berbicara tentang hukum itu sesuatu yang selalu hidup, sesuatu yang selalu berkembang, sesuatu yang selalu dinamis. Al-Quranul Karim, ayat-ayat hukum itu tidak terlalu banyak sekali jumlahnya di dalam Al-Quran, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zonni. Karena ayat hukum itu ada yang bersifat qat'i dan ada yang bersifat zonni. Yang bersifat qat'i itu udah pasti seperti apa yang secara tekstual itu dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ secara langsung bisa ditemukan bagaimana kedudukan hukumnya. Bagaimana kedudukan hukumnya? Tidak ada kemungkinan lagi, tidak ada ihtimal lagi, misalnya tidak ada ihtimal lagi untuk adanya dipalingkan kepada makna yang lain. Itu secara qat'i.
Tetapi kalau secara zonni itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan daripada yang qat'i. Nah, di situ adalah sebuah isyarat juga bahwa bicara tentang hukum, ayat-ayat hukum itu karena lebih banyak berkaitan dengan zonni, itu menunjukkan bahwa ada ruang di situ yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan yang namanya ijtihad. Jadi untuk mengembangkan ijtihad, salah satu mengembangkan ijtihad itu para ulama telah telah mengaplikasikan salah satu ilmu yang membantu untuk bisa berijtihad itu, mengembangkan ayat-ayat yang zonni itu, diantaranya adalah dengan menggunakan metode tafsir. Misalnya untuk mengistinbat hukum itu, misalnya orang kan lebih cenderung menggunakan usul fikih sebagai salah satu metode di dalam mengistinbatkan hukum. Usul fikih sebagai sebuah metodologi, sebagai sebuah ilmu untuk mengistinbatkan hukum tidak cukup, tetapi dia membutuhkan disiplin ilmu lain, kan gitu kan? Disiplin ilmu lain, salah satu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan, yang sangat membantu daripada usul fikih itu adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Jadi ilmu usul fikih itu salah satu ilmu interdisipliner juga, dan salah satu yang sangat membantu dalam mengistinbatkan hukum. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu tafsir. Saya kira fikih sebagai salah satu produk daripada dengan aspek hukum. Karena bicara tentang aspek hukum itu kan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu contoh misalnya tidak bisa kita melepaskan diri dari aspek hukum itu sebagai hamba Allah. Misalnya bahwa kita sebagai seorang muslim supaya secara maknawiyah, secara maknawiyah bisa bernilai apa yang kita lakukan itu, yang kita amalkan itu, supaya bernilai apa yang kita lakukan itu secara hukum. Secara hukum, As-Sabuni menjelaskan kepada kita bahwa dalam tafsir beliau ini menjelaskan bahwa As-Sabuni mengatakan bahwa bicara tentang basmalah itu qaulul qail bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud oleh As-Sabuni tentang basmalah itu itu adalah apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering diucapkan oleh kebanyakan orang, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itulah yang dimaksud dengan basmalah. Jadi basmalah itu kalau kita bahasakan, basmalah itu singkatan daripada bismillahirrahmanirrahim. Walaupun misalnya As-Sabuni itu sebelum basmalah dia pernah juga menarasikan tentang al-isti'azah, kan gitu kan? Tentang al-isti'azah. Dalam kitab beliau ini dia mengawali juga dengan al-isti'azah. Tetapi bagi saya ingin mengawali dengan basmalah karena bicara tentang aspek kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, bahwa persoalan kehidupan kita nggak bisa lepas daripada hukum. Maka oleh sebab itu basmalah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting secara ahkam. Jadi bicara tentang basmalah itu adalah sesuatu yang sangat urgen itu sebenarnya dalam konteks ahkam. Kenapa secara ahkam itu basmalah itu penting? Karena apa? Karena ini kaitannya dengan ala kulihal. Jadi basmalah itu terkait dengan ala kulihal.
segala hal Bapak Ibu. Jadi basmalah itu terkait dengan banyak hal. Kalaulah misalnya kita melakukan banyak hal, namun misalnya kita tidak mengawali melakukan sesuatu itu, segala hal itu kita lakukan tidak diawali dengan basmalah, tentu ini secara ahkam ini, secara hukum, secara hukum ini memiliki apa? Memiliki sebuah konsekuensi hukum, kan gitu kan? Ada akibat hukumnya. Jadi kalau dalam persoalan ala kulli hal itu kita tidak mengawali dengan basmalah, tentu ini akan sangat berimplikasi terhadap apa? Terhadap arti daripada apa yang kita amalkan itu. Makna apa yang kita lakukan itu tidak punya arti apa-apa kalau misalnya segala sesuatu itu tidak kita awali dengan basmalah. Makanya As-Sabuni mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah itu misalnya, apa kata beliau? Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar, fahuwa abtar. Segala sesuatu, kan itu kan, kullu amrin zibalin, segala sesuatu tidak diawali dengan bismillah, bismillah tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus. Jadi saya katakan ala kulli hal, dalam segala hal kalau tidak diawali dengan bismillah, maka yang kita lakukan itu tidak punya arti apa-apa. Apa maksudnya tidak punya arti apa-apa itu? Kan gitu kan? Apa maksudnya bahwa tidak punya arti apa-apa itu? Ya, secara tafsir itu dikatakan bahwa tidak memiliki arti apa-apa itu, bahwa ada ulama yang menafsirkan la tuqbal. La tuqbal itu apa arti la tuqbal? Tidak berarti apa-apa itu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak diterima. Karena amal itu kan sebenarnya apapun yang kita lakukan itu orientasinya hanya satu. Setiap amal yang kita lakukan punya satu orientasi. Jadi sebagai seorang muslim itu orientasi segala amal itu hanya satu. Apa orientasi segala amal kita sebagai seorang muslim itu? Allah. Kan gitu kan, Allah. Nah, mungkin barangkali lebih tegas lagi katakan, ini kan selalu dibaca-baca oleh ikrar kita dalam sholat misalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Nah, kalau misalnya yang kita lakukan dalam hidup ini ternyata tidak diawali dengan basmalah, kan gitu kan, tidak kita awali dengan basmalah, maka tentu dia tidak akan sampai, kan gitu kan, tidak akan sampai. Satu sisi tidak sampai kepada Allah, dan yang kedua Allah tidak akan menerima. Kenapa? Karena kita mengawalinya tidak dengan asma Allah, tidak menyebut asma Allah. Nah, jadi kalau secara tafsir itu bismi itu bismi. Nah, di situ ada kata setiap kalimat yang diawali dengan ba sebagai huruf khafat, kan gitu kan, setiap kalimat yang diawali dengan huruf ba sebagai huruf khafat, di situ ada fi'lun mahzuf. Nah, jadi ada fi'lun mahzuf itu. Nah, apa fi'lun mahzuf itu? Ada perbuatan yang disembunyikan di situ. Nah, ada perbuatan yang disembunyikan. Kalau bahasa saya tadi, kalau ala kulli hal, dalam banyak hal, setiap apa yang kita lakukan itu diawali dengan bismillah. Misal kita mau minum, kita baca bismillah.
Di situ ada yang perbuatan kita yang dimahzufkan, ada perbuatan kita yang disembunyikan di situ. Ya, walaupun kita nggak baca, saya mau minum baca Bismillah kan gitu kan. Tetapi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika kita mau minum, kan gitu. Ketika kita mau minum itu apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengawalinya dengan asma Allah. Nah, dan kita sadar bahwa dengan mengawali dengan asma Allah itu, dengan menyebut nama Allah itu, kita sebenarnya mengorientasikan ya, perbuatan minum tadi itu, kayak gitu kan? Mengorientasikan perbuatan yang kita minum itu ya, untuk bisa dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menginginkan dengan baca bismillah itu Allah berikan keberkahan kepada kita. Nah, jadi makna bismi itu kita awali dengan bismi, ada fi'lun mahzuf di situ. Ketika kita minum misalnya, di situ kita menginginkan ada keberkahan. Lalu kalaulah misalnya orang minum tanpa dengan bismillah, tentu apa itu? Tentu dia tidak akan mendapatkan berkah dari Allah. Kenapa? Ya, karena tidak sebut-sebut Allah ketika minum itu. Ya, karena tidak menyebut. Sebab sumber keberkahan itu, ya, sumber keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu dimulakan Allah, jadi secara ahkam ini, secara hukum, kita sebagai manusia, sebagai muslim itu sebagai hamba Allah, ya, tidak terlepas dari perkara hukum. Tidak bisa terlepas dari perkara hukum. Salah satu perkara hukum yang sangat penting, ya, yang sangat penting kita pahami secara tafsir, yaitu berkaitan dengan basmalah itu, ya, berkaitan dengan basmalah. Lalu, di sini kan juga perdebatannya juga cukup berkembang, ya, tentang basmalah itu perdebatannya cukup berkembang juga. Kalau kita baca kitab fikih, ini perkembangannya luar biasa juga berkaitan dengan basmalah. Tetapi secara tafsir, secara tafsir bahwa perkembangan perdebatan tentang basmalah itu sebenarnya representasi daripada perkembangan tafsir sebenarnya. Contoh misalnya yang sangat populer itu perdebatannya tentang basmalah itu, apakah basmalah itu satu ayat misalnya dari Al-Fatihah, kan itu kan. As-Sabuni juga menjelaskan tentang itu, apakah basmalah itu terdiri dari termasuk satu ayat daripada Al-Fatihah, atau basmalah itu dia misalnya sebagai pembatas surat demi surat, kan itu kan, membatas surat sama surat. Tentang perdebatan apakah basmalah itu misalnya satu ayat daripada surat Al-Fatihah, kita tahu bahwa secara fikih misalnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, satu pendapat mengatakan dia satu ayat daripada Al-Fatihah. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahwa basmalah itu misalnya tidak satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya, tidak satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Tetapi kalau kita lihat dari aspek tafsir, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari aspek tafsir, karena setiap ayat, ya, setiap surat di dalam Al-Quran itu, setiap surat dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu, ya, surat An-Nas itu, ya, kecuali surat Al-Bara'ah itu, surat Taubah itu, yang tidak diawali dengan basmalah, kan gitu kan, yang tidak diawali dengan bismillah, ya. Ini secara tafsir, ya, secara tafsir, para ulama itu dalam kitab-kitab tafsirnya tetap saja menjelaskan tentang menafsirkan tentang basmalah itu, kan gitu kan, tetap saja menjelaskan tentang basmalah. Jadi perdebatan tentang basmalah itu tidak hanya misalnya tidak hanya apakah satu ayat daripada Al-Fatihah atau tidak, tetapi yang paling penting bagi kita secara tafsir itu, secara tafsir bahwa basmalah itu satu ayat yang kedudukannya, ya,
kedudukannya sangat apa? Sangat penting di dalam Al-Qur'an. Ya, sangat penting di dalam Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu salah satu alasan juga kenapa Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya juga berbicara tentang basmalah. Kan gitu kan? Berbicara tentang basmalah itu. Ya. Kenapa? Karena kalaulah misalnya untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai dustur, kan gitu kan, berkaitan dengan aspek hukum, ini bab basmalah itu sesuatu yang sangat penting kita pahami secara tafsir. Mungkin barangkali lebih lanjut ke depan saya ingin membagi kajian-kajian tafsir kita ini per tema bab yang dikemukakan oleh As-Sabuni itu di dalam kitab tafsir beliau itu, supaya apa? Supaya kajian tentang tafsir ayatul ahkam itu memiliki sesuatu yang lebih lebih hidup, sesuatu yang lebih kontekstual. Karena bagi saya bicara tentang kitab-kitab tafsir itu tentu saja ini sangat menarik dan sangat penting kita lakukan, supaya apa? Supaya Al-Quran itu betul-betul kelihatan hidup di tengah-tengah kehidupan dalam kehidupan sosial. Salah satu yang bisa membantu kita tentang itu tentu adalah berkaitan dengan tafsir ayatul ahkam. Bapak Ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang berada di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena ini bersifat pengantar ya, kita coba ingin sedikit menyinggung tentang basmalah tadi itu. Ya, kita ingin menyinggung tentang basmalah. Basmalah itu merupakan singkatan daripada apa? Singkatan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi singkatan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul qail. Jadi ungkapan yang selalu dibaca oleh banyak orang, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga disingkat dengan basmalah. Ya, begitu pentingnya tentang basmalah itu, ya, sehingga ulama tafsir ingin menyampaikan, ingin menjelaskan kepada kita bahwa Bismillah itu sebagai salah satu hal yang sangat menentukan dalam segala amal-amal yang dilakukan oleh seseorang. Tanpa diawali dengan basmalah misalnya, maka amal itu tidak memiliki nilai dalam pengertiannya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekalipun yang dilakukan itu menurut kita itu termasuk amal soleh, kan gitu kan, termasuk amal soleh, amal kebajikan. Tetapi bila mana misalnya yang kita lakukan itu tidak diawali dengan bismillah, walaupun itu termasuk salah satu kualifikasi amal soleh, maka amal soleh yang kita maksud tadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki kadar nilai yang tidak sama dengan orang yang mengawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu Isya sudah masuk, demikian saja pengantar daripada kajian tafsir ayatul ahkam kita pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.